kita masih di tema kita yang luar biasa ini ya jamaah. Jangan jadi ibu yang biasa-biasa saja. Jadi buat yang baru bergabung nih nanti kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya tidak menjadi ibu yang reguler. Melainkan menjadi seorang ibu yang spesial, yang luar biasa, Masya Allah. Tapi sebelum itu aku mau ngasih lihat ada video tayangan lagi nih jamaah. Tentang ibu yang tangguh berjualan sambil mengurus anak, Masya Allah. Yuk kita lihat jamaah. Masya Allah, sedih banget ngeliatnya. Duh, jamaah yang di rumah ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur, kita masih bisa bekerja, anak masih bisa di rumah ya. Ibu itu pernah nyangka nggak VT-nya bakal ditayangin di TV nasional sih, gitu? Kayaknya enggak pernah, begitulah enggak cara Allah membagi rezeki. Oh, Masya Mungkin Allah. kita lihat dia jualan segala macam, tapi pasti dia ada rezekinya. Allah itu maha baik, Masya Allah. Dan memang ya seorang ibu di akhir zaman tuh harus kuat, nggak bisa lagi biasa-biasa aja. Mau tanya dong Ustadz, ada nggak ya amalan biar seorang ibu tuh bisa selalu tabah ya dalam mengurus dan mendidik anak, terutama dalam hal lagi menjadi tulang punggung gitu ya, mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Silahkan tausiahnya Ustadz. Baik, terima kasih Kak Betari, Tabe, Bunda, Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Kalau ditanyakan adakah amalan yang paling bagus ataupun yang bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat dan tabah, apalagi seorang ibu agar menjadi ibu-ibu yang spesial, maka yang pertama kata Al-Quran tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kuatkan sembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat seorang ibu mengurus anaknya bisa, sambil jualan bisa, multitasking, semuanya bisa dilakukan untuk mencukupi kehidupan keluarga karena mungkin dia adalah seorang single parents misalnya. Itu yang menguatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dikuatkan dulu tauhidnya, dikuatkan akidahnya, dikuatkan agar tidak minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda untuk minta selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti orang dengan kemiskinan. Ngapain kamu sholat 5 waktu? Ngapain kamu nutup aurat? Mending kau buka aurat. Buka aurat bisa lebih banyak uangmu, bisa lebih gampang beliin susu buat anak-anakmu. Maka setan akan menakut-nakuti seseorang dengan kemiskinan. Maka kuatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung ayatnya, wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan terhadap orang tua. Dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi Islam mengenal kama tadi nutudan. Bagaimana kau memperlakukan, begitu juga engkau akan diperlakukan. Perbaiki hubungan dengan orang tua, ini adalah pembuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lebih sabar, bisa lebih kuat. Kenapa? Ada doa dari orang tua. Kalau orang tua sudah tiada, ziarah kuburnya, doakan dia. Itu ada kekuatan spiritual yang menguatkan seseorang. Jadi salah satu amalan yang bisa ibu lakukan ya, harus menjadi lebih iman dan takwa kepada Allah. Betul. Serta meningkatkan ihsan tadi itu ya. Betul, dan yang selanjutnya ayat ini berbicara tentang sosial. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang. Kenapa? Karena biasanya rezeki itu, kekuatan itu, ketabahan itu juga bisa datang kalau dengan silaturahim. Betul, terima kasih Ustaz. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Nah ini Ustadz Maulana kalau udah kesini tandanya ini mau ngobrol nih sama jemaah yang di studio kan. Karena kita sudah masuk di segmen Ustadz Bertanya.
kami menjawab. Mau tanya ke siapa? Aku sudah incar-incar ini. Ibu Silakan, jangan Bu. panik ya. Iya. Mic-nya deketin di mulut. Semangat, ya. Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Martini dari Majelis Taklim Al-Barokah Bandung. Baru mendaftar. Iya, Iya. kayaknya Ustadz. Iya, Kayaknya baru ini. mendaftar. Gak apa-apa Bu, ya. saya mau nanya. Iya. Ibu-ibu kan itu tahu nggak seorang ibu itu harus serba bisa. Betul nggak, Bu? Betul, haruslah Ustadz. Soalnya apa? Bila mana kita ditinggal suami kan semuanya harus dikerjain sendiri. Tangan! Ibu mikir sampai sejauh itu ya? Iya. Iya. Wow. Di antara sekian banyak orang-orang berhasil itu karena didikan seorang ibu. Masya Allah, boleh dong tausiahnya kalau gitu Oke. Ustadz. Silahkan. Ibu terima kasih ya Bu. Ya. Izin Ustaz Sam dan Bunda, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf tanpa menggurui, bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang di rumah. Bisa jadi yang di rumah lebih hebat daripada kami yang ada di studio. Apalagi hari ini kita bahas tentang sosok yang namanya orang yang hebat. Ras terkuat di muka bumi ini. Ibu-ibu. Tahu nggak? Ibu itu harus serba bisa. Betul, tepuk tangan buat ibu. Kenapa? Karena ketika ibu itu bergantung hanya kepada suami, itu bahaya. Karena mohon maaf, bagaimana kalau ketika suaminya meninggal dunia? Nah, gimana tuh? Maka ibu harus siap memegang dua peranan. Memegang dua peranan. Maka seorang ibu itu dengan sendirinya jadi ahli. Kenapa dia langsung jadi ahli ini. Malah kita pernah lihat seorang ibu jadi kuli bangunan, seorang ibu jadi supir, jadi gojek dan sebagainya. Jamaah. Ye. Tahu nggak? Itu karena bentuk kasih sayangnya mengalahkan jati dirinya sebagai seorang wanita. Tepuk tangan dulu. Mohon maaf tanpa menggurui. Maka sosok ibu, semua kerjaan ibu kalau dikerjakan oleh bapak-bapak akan jadi mata pencaharian. Ibu biasanya mencuci karena dipegang oleh bapak maka menjadilah laundry. Iya. Ibu biasanya masak diambil bapak menjadilah koki. Atau restoran dan sebagainya. Itulah ibu. Ibu itu guru, ibu itu manajer, ibu itu koki, ibu itu dokter, perawat, semua. Maka seorang ibu, silakan ibu sibuk, tapi ibu tidak akan bisa meninggalkan 5 ini. Ibu harus ada di peran ini. Yang pertama, ibu itu harus berada di sisi anak ketika anak sakit. Kalau bapak yang merawat anak sakit tidak akan sama dengan ibu yang merawat anak sakit. Kalau bapak, suster. Kalau ibu luar biasa. Semua dikerjain. Dan seorang ibu harus ada di sisi anak ketika anak sedih. Tempat curhat terbaik adalah ibu. Selalu ada ya untuk Karena anak. ibu adalah makhluk terkepo di dunia. Ada apa sih? Coba. Cerita dong nak, cerita dong. Pulpen, Kenapa pulpenku nak? hilang. Aduh hilang. Ah, Aduh, kata kok bisa? bapaknya, nanti kita beli. Iya benar pasti Coba gitu. kalau ibu, dia langsung ambil handphonenya ke grup sekolah. Siapa yang menemukan pulpen ini? Masya Allah. Tapi Ustaz Maulana juga keren. Bisa menjadi 2 peran dalam keluarga. Oh iya. Tepuk tangan jamaah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Masya Allah. Nah tadi kan Ustaz Maulana udah ngobrol sama jamaah studio. Sekarang gantian ya. Pada mau kan? Mau. Yuk langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tunjuk tangannya yang mau bertanya siapa? Hayo ya nggak ada yang tunjuk tangan. Lebih banyak yang ini nih. Ya udah deh kalau begitu yang sebelah sini aja. Punten ibu yang ini ya bu, mangga. Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maryam Tahir dari Majelis Taklim Al-Barkah, Bandung. Tepuk tangan jamaah. Tanya dong Ustadz. Iya, nanya apa Bu? Pertanyaan saya untuk Bunda Tuti. Oh baik, siap Ibu. Ya Bu, mangga. Apa benar jadi seorang ibu itu harus berpendidikan tinggi? Ya. Karena banyak yang nyinyir. Kenapa? Ngapain? Belajar tinggi-tinggi. Iya, terus? Ujung-ujungnya cuma di dapur ngurus anak, ngurus rumah. Itu Bunda pertanyaan saya. Baik, Ibu bertanya sama Bunda. Iya. Ibu bertanya di tempat yang tepat. Masya Allah, Karena keren. Bunda adalah seorang Doktor. dosen. Tepuk tangan dong. Dosen. Doktor lagi. Terima kasih. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. wabarakatuh. Boleh Masya Bunda Allah. langsung dijawab Baik, pertanyaannya. Kak Betari terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Pertama, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai muslim dan muslimat sejak dalam kandungan ibunda kita sampai masuk ke liang lahat kita. Kenapa seorang ibu harus memiliki pendidikan yang tinggi? Saya mengutip perkataan Ibu Profesor Hajah Huzaimah Taudianggo, beliau mengatakan, jikalau seorang ibu yang cerdas, maka akan melahirkan anak yang cerdas, anak yang hebat. Jadi ibu itu akan menjadi contoh buat anak-anaknya. Kalau seorang ibu memiliki pengetahuan yang luas, artinya ketika ada persoalan yang dihadapi oleh putra-putrinya, maka seorang ibu bisa memberikan masukan, arahan, pencerahan. Kenapa? Karena anak-anak kita dididik bukan di era kita ketika lahir. Didikan orang tua kita zaman dulu dengan anak-anak kita yang hidup di era sekarang atau generasi Z atau Gen Z itu berbeda, Bunda. Maka kita sebagai ibu itu harus terus banyak belajar. Harus terus meningkatkan wawasan pengetahuan. Karena di zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Betul atau tidak? Betul. Zaman dulu ada handphone atau tidak? Enggak ada dulu. Sekarang ada handphone. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa setiap hari yang dicari, yang dipegang handphone. Maka pengetahuan handphone di situ banyak sekali informasi. Seorang ibu hendaknya belajar terus. Karena sesungguhnya mengajar adalah belajar. Belajar sesungguhnya belajar juga. Maka anak-anak di era sekarang ini ibu tidak bisa hanya untuk diberikan kata-kata. Tetapi tingkah laku kita, perbuatan kita akan menjadi tolak ukur bagaimana anak-anak kita akan melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ada yang nyinyir nih, ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke dapur. Betul memang ujung-ujungnya kita sebagai ibu akan mengurus rumah tangga, betul nggak Bu? Tetapi bukan itu permasalahannya. Permasalahan anak-anak kita di zaman sekarang berbeda dengan permasalahan kita di zaman dulu, di era kita dulu, betul tidak? Nah, kalau kita kurang wawasan, kalau kita kurang pendidikan, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pemikiran anak-anak kita, kebutuhan anak-anak kita untuk pengetahuan yang pertama dari ibu, minimal kita bisa diajak diskusi. Kalau diskusi kita nyambung dengan anak-anak kita, maka anak-anak kita juga akan mudah menerima informasi langsung dari ibundanya. Iya, masalahnya Bunda anak-anak zaman sekarang tuh kritis-kritis. Oh, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Cerdas-cerdas, karena vitaminnya udah beda lagi tuh. Iya benar. Penting. Iya. Jadi kalau ada yang nyinyir ya Bunda, biarin aja. Justru aku akan melahirkan anak-anak yang cerdas ya. Nah, itu. Menyala anakku gitu menyala bundanya. ya. Terima kasih. Baik, sama-sama, Ustazah. Nak. Tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah, seru banget ya. Tapi kita mau break lagi nih jamaah, jadi jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita, jangan jadi ibu yang biasa-biasa saja. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.